Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama kakak Yunita Febriana. Bisa dipanggil Kak Yunita. Kakak dari Universitas Merangin, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, kakak di sini akan mengajarkan tentang karya fiksi. Ada yang tahu nggak apa itu karya fiksi? Baiklah, pengertian dari karya fiksi adalah karya hasil perpaduan antara perasaan dan pikiran. Karya fiksi juga mempunyai unsur-unsur, yaitu satu, tokoh cerita, yang kedua, latar cerita, yang ketiga, tema cerita, yang keempat, alur atau jalan cerita. Tokoh dalam cerita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Caranya, yang pertama tinggal lihat nama tokoh yang paling sering muncul, itu pasti tokoh utamanya. Yang kedua, tokoh utama pasti punya peran yang penting dalam cerita. Latar cerita juga dibedakan menjadi dua, yaitu latar tempat dan latar waktu. Sedangkan tema cerita adalah unsur pokok dalam cerita, maupun alur atau jalan cerita dapat dibagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Pengertian dari alur maju adalah alur yang diawali cerita kejadian masa kini dengan konflik datar pada bagian tengah, konflik makin menanjak, dan akhiri klimaks serta penyelesaian pada akhir cerita. Sedangkan alur mundur adalah alur yang dibuka dengan penceritaan kejadian masa lampau di awal cerita dan diselesaikan dengan konflik pada masa kini. Dan yang terakhir, alur campuran adalah alur yang mencampurkan kisah kejadian masa kini dan masa lalu secara bergantian. Itulah pengertian alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dalam sebuah karya fiksi, kalian akan menemukan kata denotasi dan konotasi. Apakah perbedaannya? Kata denotasi adalah kata yang memiliki makna sebenarnya, sedangkan kata konotasi adalah kata yang memiliki makna kiasan atau bukan sebenarnya. Agar kalian lebih paham, ada contoh denotasi dan contoh konotasi. Contoh denotasi, tangan kanan Andi sakit. Di sini maksudnya tangan sebelah kanan benar-benar sakit. Sedangkan contoh konotasi, Andi menjadi tangan kanan Pak Jaka. Tangan kanan di sini maksudnya orang kepercayaan. Nah, gitulah contohnya. Baiklah, ada pertanyaankah materi pada hari ini? Kalau memang nggak paham, boleh ditanyakan ya. Kak, saya mau nanya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rara. Pertanyaannya, apa yang perlu diperhatikan oleh pembaca dalam memahami perbedaan antara kata denotasi dan konotasi dalam karya fiksi? Terima kasih kepada Adik Rara yang sudah mau bertanya. Baiklah, di sini kakak akan menjawab pertanyaannya. Itu kita pembaca perlu memperhatikan konteks dan nuansa kalimat serta makna yang ingin disampaikan oleh pengarang untuk memahami perbedaan antara kata denotasi dan konotasi dalam karya fiksi. Dengan memperhatikan hal ini, pembaca dapat lebih mendalami makna dan pesan yang terkandung dalam cerita. Begitulah jawabannya ya. Baiklah, cukup sekian ya materi pada hari ini. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.